Pemirsa, Puan Maharani memberikan sinyal bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan dibahas dalam waktu dekat atau sebelum masa jabatan anggota DPR berakhir. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset akan menjadi PR bagi anggota DPR di periode 2024 hingga 2029. Puan menyebut saat ini yang menjadi fokus bagi anggota DPR adalah menyelesaikan tugas sebelum 1 Oktober atau pelantikan anggota DPR periode yang baru. Selain itu, Puan juga mengatakan waktu untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tidak bisa diselesaikan di waktu yang singkat. Dan nanti kan akan ada anggota DPR selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai 1 Oktober, baru sampai bagian selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat perintah Presiden atau Surpres mengenai RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Surpres telah dikirim ke DPR pada Kamis 4 Mei 2023 untuk dilakukan pembahasan, namun hingga beberapa minggu jelang pergantian anggota DPR yang baru belum ada agenda rapat dengan komisi terkait ataupun juga badan legislasi DPR. Dalam kesempatannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada 27 Agustus lalu, saat memberikan respon terkait dengan demo tolak RUU Pilkada di DPR, Joko Widodo juga meminta untuk dilakukan hal yang sama, yaitu agar DPR segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana untuk disahkan. Menurutnya, RUU ini bisa digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ternyata tak masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025. Dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah, RUU ini hanya masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Keputusan itu langsung menuai kritik dari halayak. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai, langkah ini membuktikan lemahnya komitmen elit politik dalam memerangi korupsi. Zainur juga mengungkapkan bahwa tanpa adanya RUU ini, upaya pemberantasan korupsi akan sulit berjalan efektif. Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berulang kali berpidato tentang pemberantasan korupsi. Hal senada juga disampaikan Alvin Nicola dari Transparency International Indonesia. Menurut Alvin, RUU ini adalah salah satu prasyarat penting untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemulihan aset negara. Selain itu, regulasi ini juga menjadi syarat Indonesia untuk bergabung dengan inisiatif global seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sementara mantan Presiden RI Joko Widodo pada 2023 lalu sempat mendorong DPR agar menjadikan RUU ini sebagai prioritas utama. Namun hingga saat ini inisiatif tersebut belum membuahkan hasil nyata. Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Benika Harman menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mendeknya pembahasan RUU perampasan aset.
Beni mengatakan bukan DPR yang enggan membahas RUU perampasan aset, melainkan pemerintah yang belum mengajukan RUU tersebut secara resmi. Rancangan undang-undang perampasan aset, ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Uang belum diajukan kok sudah dibahas soal ini.